Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Dwi Nurlaili, NIM 323, jurusan Ekonomi Syariah 3G. Di sini saya akan menjelaskan laporan hasil observasi saya yang berjudul Usaha Batu Alam oleh Tulungagung Stone Mosaic di Desa Sambitan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Sedangkan pengertian dari pemberdayaan itu sendiri adalah suatu proses untuk menjadikan seseorang menjadi lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalah sendiri dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses membuat masyarakat menjadi berdaya untuk menggerakkan kembali kemandirian masyarakat dalam pembangunan di komunitasnya, maka diperlukan dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran dan posisinya dalam kerangka untuk membangun masyarakat madani. Tujuan, fungsi, dan manfaat pemberdayaan. Tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya kemandirian. Kemandirian dalam masyarakat adalah suatu kondisi yang ditandai dengan kemampuan berpikir, memutuskan suatu hal yang dipandang tepat demi pemecahan masalah dengan menggunakan kemampuan atau daya yang dimiliki. Fungsi pemberdayaan adalah sebagai pendorong dalam kemandirian dan membangun masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang maju, sejahtera, dan makmur serta masyarakat yang berkualitas. Sedangkan manfaat pemberdayaan akan timbul apabila suatu organisasi menjalankan pemberdayaan. Contohnya, di kalangan organisasi akan tumbuh perasaan menjadi bagian dari kelompok. Maksudnya, tumbuh perasaan puas dalam mengambil tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya. Terdapat perasaan bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang berharga dan memperoleh kesenangan dalam melakukan komunikasi dan kerjasama dengan orang lain. Dengan demikian, pemberdayaan dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam melakukan sesuatu. Akibatnya, akan terjadi peningkatan kepuasan kerja, kerjasama yang lebih dekat dengan orang lain, bekerja dengan tujuan lebih jelas, dan mendapatkan prestasi apabila tujuan tercapai. Tahapan pemberdayaan yang harus dilalui yang pertama, tahapan penyadaran dan pembentukan perilaku. Tahapan ini pihak pemberdayaan atau aktor atau pelaku pemberdaya berupaya menciptakan prakondisi agar dapat memfasilitasi proses pemberdayaan yang efektif. Yang diintervensi pada tahap ini adalah kemampuan efektif untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Yang kedua, tahapan transformasi kemampuan. Proses pada tahap ini, transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat, dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang ada hubungannya dengan kebutuhan. Tahap ini masyarakat sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan, belum menjadi subjek. Yang ketiga, tahapan peningkatan kemampuan intelektual. Pada tahap ini, tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan keterampilan yang diperlukan supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian ditandai dengan kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi, dan inovasi dalam lingkungan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan berpikir, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan menggunakan kemampuan yang terdiri dari kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, serta dengan menggunakan pendekatan KAP yang terdiri dari atas pengetahuan atau knowledge, sikap atau attitude, dan praktek atau praktis. Faktor perilaku ini tidak dapat diubah dalam waktu singkat, tetapi perlu pendekatan konsep KAP. Artinya, masyarakat perlu diberikan pengetahuan terlebih dahulu, setelahnya dapat merubah sikap masyarakat, lalu selanjutnya dapat berubah perilaku dan tingkah laku masyarakat ke arah yang lebih terarah dan baik. Model pemberdayaan agen pembaharu. Model pemberdayaan untuk memaksimalkan keberdayaan agen pembaharu memerlukan model yang tepat yang hendaknya memiliki kelembagaan yang kuat, kemampuan manajemen, sumber daya yang cukup, dan kinerja yang baik. Model agen pembaharu terdiri dari, pertama, konteks, yaitu konteks pemberdayaan agen pembaharu yang menjelaskan program atau kegiatan yang sesuai untuk dikembangkan dalam rangka pemberdayaan agen pembaharu. Yang kedua,
proses, yaitu menggambarkan serangkaian langkah atau tindakan yang ditempuh untuk memberdayakan agen pembaru. Yang ketiga, output, yaitu hasil akhir setelah serangkaian proses pemberdayaan dilakukan akan mencapai kompetisi sebagai agen pembaru yang berdaya dalam dan mampu mengimplementasikan pendampingan kepada masyarakat untuk melakukan program aksi dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat miskin. Yang keempat, outcome, yaitu nilai manfaat yang ditimbulkan setelah agen pembaru memiliki tingkat keberdayaan tertentu, sehingga agen pembaru mampu bertindak sebagai agen pembaru dengan melakukan peran dalam proses pemberdayaan masyarakat miskin. Berdasarkan data dan analisis yang saya sudah dapatkan, Tulungagung Stone Mosaic sebagai agen pembaru bagi masyarakat desa Sambitan karena memberikan lapangan pekerjaan sekaligus pelatihan dan pengetahuan bagi masyarakat di desa Sambitan. Tahapan pemberdayaan yang dilakukan Tulungagung Stone Mosaic masih sampai pada tahap transformasi kemampuan, sebab masyarakat di desa Sambitan masih memberikan peran berupa partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pengguna saja, belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan. Hal ini ditandai dengan masyarakat di desa Sambitan memilih bekerja sebagai pegawai di Tulungagung Stone Mosaic. Pendekatan yang paling tepat untuk melakukan pemberdayaan di desa Sambitan adalah dengan melakukan pendekatan KAP dengan analisis kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dan afektif. Hal ini disebabkan karena di desa Sambitan sudah ada agen pembaru, tetapi untuk melakukan atau menjadi masyarakat yang mandiri masih belum bisa. Ini dikarenakan menurut pendekatan KAP dengan analisis kemampuan kognitifnya masih ada pada tahapan penguasaan pengetahuan dasar tentang pentingnya pemberdayaan bagi pembangunan. Kemampuan efektifnya masih pada tahap tumbuh rasa kepedulian dan kesadaran. Pada kemampuan psikomotoriknya masih pada tahapan penguasaan keterampilan dasar, sedangkan kemampuan konatifnya masih pada tahapan masih bersedia menjadi objek atau pengikut dalam pembangunan. Sekian pemaparan dari hasil observasi saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.